Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para pendengar radio Kawangkwari di mana saja berada di seluruh penjuru dunia, setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya, dan setelah kita mengaturkan sholawat teriring salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melanjutkan acara Mutiara Ramadan di bulan puasa yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan puasa kita dengan baik sampai di hari terakhir, dan mudah-mudahan nanti di hari terakhir kita termasuk orang yang kembali dari peperangan melawan hawa nafsu dan mendapatkan kemenangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, kita hari ini akan membahas satu tema, yaitu puasa dan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ketahuilah wahai pendengar sekalian bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sangat dahsyat. Untuk menggambarkan kedahsyatannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah pintunya surga. Kenapa kemudian Rasulullah mengatakan bahwa la ilaha illallah adalah pintunya surga? Ini sangat menarik para pendengar. Apakah betul bahwa cukup dengan la ilaha illallah kita mendapatkan surga? Atau apakah betul kalau ibarat pintu, maka untuk membuka pintu surga itu dengan la ilaha illallah? Lalu apa kaitannya dengan puasa? Suatu hari Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nanti di alam barzah, di kuburan, di alam kubur, malaikat mendatangi seseorang. Seseorang ini kemudian dibuka, diperiksa, bahkan dihancurkan tubuhnya oleh malaikat penjaga kubur untuk dilihat, dicari amal apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ternyata dari setiap inci tubuhnya, sebegitu lama dicari, tidak ditemukan sedikit pun ada amal kebaikan, baik di kaki, di tangan, di mata, di kepala, di tulang belulang, di sumsum, di daging, dan di seluruh bagian daripada badan atau tubuh orang tersebut. Lalu kemudian malaikat mengambil hati orang ini, kemudian membelahnya. Setelah membelah kemudian dipecahnya. Dicari juga amalan yang ada di hati. Barangkali dia tidak punya amalan zahir, tapi dia punya amalan batin. Dia tidak punya amalan fisik, mungkin dia punya amalan non fisik. Ternyata setelah dicari juga tidak didapatkan oleh orang tersebut, oleh malaikat pada hati orang tersebut. Lalu setelah itu malaikat membuka mulut orang tersebut pada akhirnya. Ketika dibuka mulut orang tersebut, ternyata di langit-langit mulut dan di ujung lidahnya masih tersisa, masih ada sisa-sisa dari bacaan kalimat la ilaha illallah.
maka kemudian orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sisa-sisa bacaan kalimat la ilaha illallah yang ada di ujung lidah dan di langit-langit mulutnya. Jadi sangat luar biasa. Makanya tadi Rasulullah mengatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah pintunya surga. Di lain waktu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dan memanjangkan bacaannya, maka diampuni baginya 4.000 dosa besar. Saya ulangi lagi, maka diampuni baginya 4.000 dosa besar. Ini dosa besar, bukan hanya dosa kecil. Dosa besar itu apa? Dosa besar itu ya perbuatan zina, membunuh, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Ada 10 dosa besar itu. Lalu apabila orang tersebut tidak memiliki dosa besar atau tidak memiliki dosa besar sebanyak itu, maka bacaan kalimat la ilaha illallah ini akan menjadi sebab diampuninya dosa dirinya dan dosa seluruh anak keturunannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau kemudian dosa besar saja itu diampuni dengan 1 kali bacaan la ilaha illallah, dan yang diampuni itu jumlahnya 4.000, bagaimana mungkin orang yang membaca kalimat la ilaha illallah masih harus masuk neraka? Kalau dia tidak masuk neraka, tentu pilihannya hanya satu, yaitu masuk ke surga. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwa la ilaha illallah hurufnya itu ada 24 huruf. 1 huruf itu menghapus dosa 1 jam. Sedangkan hidup kita sehari semalam itu 24 jam. Artinya ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah 1 kali saja, maka dalam 24 jam hidup kita tidak akan tersisa 1 dosa pun, karena 1 jamnya sudah dibersihkan dengan 1 huruf dari kalimat la ilaha illallah. Jadi sangat luar biasa kalimat la ilaha illallah. Tapi tentu ada yang bertanya, kalimat la ilaha illallah yang seperti apa yang bisa menjadi kuncinya surga, menjadi pembersih daripada dosa, bahkan sampai dosa-dosa besar ini? Perlu diketahui bahwa tidak sembarang kalimat la ilaha illallah bisa berfungsi sebagai pintu surga, kuncinya surga, dan bisa menghapus dosa-dosa besar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa? Karena yang dimaksudkan oleh Rasulullah, kalimat la ilaha illallah yang memiliki keagungan yang sangat luar biasa ini adalah kalimat la ilaha illallah yang dibaca dengan cara sebagaimana Rasulullah mengajarkannya kepada salah satu sahabatnya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Suatu saat Sayyidina Ali menghadap kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku 1 kalimat. Kalimat itu tidak ada kalimat yang lebih mulia darinya." Lalu Rasulullah mengatakan, "Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah." Kalimat zikir yang paling utama itu adalah kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, atau orang sekarang menyebutnya kalimat tauhid. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, "Aku ingin meminta kalimat yang tidak pernah engkau ajarkan kepada orang lain." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya tidak ada kalimat yang lebih utama bagi aku dan juga yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumku kecuali kalimat la ilaha illallah ini." Kalimat la ilaha illallah ini saking utamanya, apabila
bobotnya diletakkan di satu timbangan, sebelah kiri itu kalimat la ilaha illallah, kemudian sebelah kanan itu dunia beserta isinya, maka masih akan lebih berat isi dari timbangan kalimat la ilaha illallah ini. Artinya orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu sangat kaya, karena dia memiliki dunia beserta isinya, bahkan lebih dari itu. Tentu kalau Anda meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah meminta Sayyidina Ali untuk memejamkan mata, kemudian menundukkan kepala, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dimulai dari kalimat la. La ini dituliskan atau dilukiskan secara khayali, menulis tanpa huruf, dari pusat ditarik sampai ke ubun-ubun, di mana kalimat la ini ada lingkarannya dilingkarkan ke tengah-tengah dada sampai ke ubun-ubun. Kemudian ilaha ditarik ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada 2 latifah di dada sebelah kanan. Kemudian ilahnya itu ditarik ke sebelah kiri melewati latifah tengah, dan Allahnya itu diturunkan ke latifah sebelah kiri, 2 latifah sebelah kiri. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dan memanjangkannya itu dipanjangkan bacaannya, dipanjangkan matnya, dan sambil dilukiskan secara khayali di dalam tubuhnya, maka diampuni baginya 4.000 kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini ketika dituliskan di tubuh seperti itu juga secara otomatis akan membentengi diri kita daripada jin, setan, dan iblis. Membentengi jin, setan, dan iblis ini sangat penting, apalagi kaitannya dengan puasa. Karena puasa pada hakikatnya yang menjadikan puasa ini nilainya sangat agung dan sangat luar biasa di sisi Allah, sampai Allah katakan, sungguhnya semua amal itu diberikan pahala 1 sampai 10 kali lipat kecuali puasa. Puasa itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali diri Allah sendiri. Maka Allah katakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku yang menjadi balasannya. Jadi puasa itu enggak ada balasannya dalam bentuk pahala, karena tidak ada pahala yang sebanding dengan balasan puasa. Karena Allah mengatakan, kalian menahan lapar dan haus karena aku, maka aku akan menjadikan diriku sendiri sebagai balasannya. Yang dimaksud diriku sendiri adalah melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dengan ainus sirri, dengan pandangan mata sir. Nah, puasa ini menjadi sangat agung nilainya karena hakikatnya puasa itu adalah jihad fisabilillah. Kenapa jihad fisabilillah? Karena kita sedang berperang. Berperang melawan siapa? Berperang melawan musuh Allah. Musuh Allah itu siapa? Musuh Allah itu adalah iblis, setan, dan bala tentaranya. Setan ini berada di tubuh manusia, mengalir sesuai dengan aliran darah. Setan inilah yang membentengi hawa nafsu kita sehingga sulit untuk dikalahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya sekelompok kaum tidak akan Allah rubah sampai dia merubah dirinya sendiri. Yang dimaksud merubah dirinya sendiri itu apa? Allah itu tidak akan membuat orang mampu beribadah dengan memberikan hidayah sampai orang tersebut memecahkan pertahanan hawa nafsunya. Pertahanan hawa nafsu ini adalah hidayah yang harus dihancurkan. Apabila pertahanan hawa nafsu sudah dihancurkan, maka dia akan mendapatkan hidayah. Nah, kalau dia sudah mendapatkan hidayah, maka nanti baru dia akan bisa terdorong untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa disebut sebagai pintu bagi ibadah yang lain. Memecahkan pertahanan hawa nafsu tidak bisa dilakukan kecuali harus melemahkan penjaga hawa nafsu. Siapa penjaga hawa nafsu? Yaitu setan. Setan tidak bisa dilemahkan kecuali dengan cara mempersempit jalannya. Mempersempit jalannya setan tidak bisa dilakukan kecuali harus lapar dan haus. Makanya puasa adalah jihad fisabilillah melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa berjihad di jalannya, maka dia ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad melawan hawa nafsu ini adalah jihadul akbar, jihad yang sangat besar. Makanya nanti di Idul Fitri kita dikasih ucapan itu, minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya orang yang kembali dari peperangan, wal faizin dan mendapatkan kemenangan. Peperangan yang mana yang dimaksud? Peperangan melawan musuh Allah, yaitu iblis, setan, dan bala tentaranya. Nah, ini menjadi sangat penting karena Rasulullah mengatakan, seandainya tidak karena hati manusia itu dikerumuni oleh setan. Kalau mau tahu bagaimana setan mengerumuni hati, lihat saja bangkai. Bangkai itu kalau sudah bau, maka dia dikerumuni lalat sedemikian rupa. Begitulah setan mengerumuni hati kita. Kalau tidak karena hati kita dikerumuni oleh setan, maka kita lanadharu malakutas sama, maka kita akan bisa melihat keagungan Allah di alam malakut. Nah, kalau kita sudah bisa melihat keagungan Allah di alam malakut, maka seketika itu juga hati kita akan tumbuh rasa kerinduan dan kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta dan rindu, dia bisa melakukan apa saja untuk orang yang dicintai dan dirindukannya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, maka Allah lebih mencintai untuk bertemu dengannya. Barang siapa yang merindukan Allah, maka Allah merindukan dirinya. Kalau sudah terdorong dengan kekuatan cinta dan rindu kepada Allah, maka secara otomatis tulang, daging, sumsum, darah, otak, hati, tenaga, semuanya akan menjadi ringan untuk terdorong beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terdorong beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ringan, maka akan tercapai maksud dan tujuan dari puasa seperti yang Allah katakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa kepada kita itu tujuannya yaitu supaya kita bertakwa. Orang tidak bisa bertakwa kalau tidak terlebih dahulu mengalahkan musuh Allah yang ada di dalam dirinya, yang mengalir sesuai dengan aliran darah, yaitu setan dan iblis. Karena musuh Allah inilah yang menjadikan nafsu kita tidak terkendali. Karena nafsu itu seperti bara api, dia akan tetap hidup. Kalau ditiup angin, dia akan membesar apinya. Yang meniup adalah setan. Supaya bara api ini terjaga, dia dikelilingi oleh setan ini. Karena dia dikelilingi oleh setan ini, maka hati dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika hati dikuasai oleh hawa nafsu, kita tidak bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala di alam malakut. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Padahal Allah itu hadir. Nah, kalimat la ilaha illallah ditanamkan di dalam tubuh kita sedemikian rupa sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Oleh Sayyidina Ali diajarkan kepada muridnya sampai kepada guru kita, guru mursyid. Itulah nanti yang akan memiliki fungsi yang sama setelah kita berpuasa. Jalan setan kita sempitkan, setan sudah menjadi lemah, menjauh dari menguasai hati kita. Dia akan tetap berusaha masuk. Ketika dia tetap berusaha masuk, maka kita pagari jasad, hati, dan roh kita dengan menanamkan kalimat la ilaha illallah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keutamaan puasa dan keutamaan atau rahasia puasa dan rahasia kalimat la ilaha illallah ini beririsan, memiliki fungsi yang hampir sama atau berkesinambungan. Mereka yang berpuasa sebaiknya juga menanamkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini apabila dibaca secara istiqomah seperti apa yang dituntun oleh para guru, nanti dia akan tumbuh menjadi seperti pohon yang sangat rindang, akarnya menancap kuat di bumi hati kita, dan dahannya tumbuh menjulang sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar sekalian,
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa atas nama pribadi dan atas nama lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kebersamaan kita selama ini menjadikan tambahnya manfaat bagi kita dan bagi keluarga kita. Mari kita tingkatkan ibadah kita, khususnya menjelang 10 akhir Ramadan, karena di 10 akhir ini ada pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.